Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang teman-teman semua pada diskusi kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang best practice dan bad practice yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN. Untuk itu saya perkenalkan dulu untuk anggota kelompok 1. Yang pertama ada Mas Bagus dari Kantah Tulungagung, yang kedua ada Mbak Aili dari Kantah Kota Batu, yang ketiga ada Mas Krisna Budi dari Kantah Tulungagung, kemudian ada Mas Aziz dari Kantah Kota Blitar, dan saya sendiri Haji dari Kantah Kulon Progo. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita lihat untuk video yang pertama. Polda Metro Jaya menangkap sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN terkait dengan kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi. Salah satunya adalah pejabat BPN berinisial PS yang saat ini menjabat sebagai koordinator substansi penataan pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara. Namun saat melakukan tindak pidana, PS masih menjabat sebagai Ketua Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di BPN Jakarta Selatan. PS merupakan aktor intelektual dalam kasus mafia tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. PS bekerja sama dengan beberapa pendana atau funder dalam melakukan kejahatannya. Kerjasama itu dilakukan dalam penerbitan sertifikat tanah tanpa prosedur dan disertai pemalsuan warkah. PS diduga kerap menerbitkan sejumlah sertifikat tanah bermasalah, modusnya dengan memproses peralihan kepemilikan sertifikat tanah yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, disinyalir ada banyak objek tanah yang sertifikatnya bermasalah diterbitkan oleh oknum PS, dan saat ini ada 6 laporan yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya pun telah melakukan penggeledahan di kantor BPN Jakarta Selatan pada Kamis 14 Juli 2022. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan puluhan dokumen terkait praktik mafia tanah. Polisi juga menemukan sertifikat tanah yang tertahan hingga 3 tahun lamanya. Kemudian penyidik menemukan peralatan sederhana yang digunakan oleh para tersangka dalam proses peralihan sertifikat tanah milik warga secara sepihak. Kanit 1 Subdit Harda di Treskrim Polda Metro Jaya, AKP Mulia Adimara menjelaskan, alat yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya sangat sederhana, yakni cairan pemutih dan cotton bud untuk mengganti data-data penting dalam sertifikat PTSL. Setelah dihapus dengan cairan pemutih dan cotton bud, kemudian ditimpa dengan ketikan dengan atas nama tersangka lainnya di lembar sertifikat tanah tersebut. Selain PS, kepolisian juga menangkap kepala kantor BPN Kota Palembang berinisial NS yang dipersangkakan atas praktik mafia tanah sewaktu PS bertugas di BPN Kabupaten Bekasi. Tersangka lainnya dalam kasus mafia tanah di Bekasi berinisial RS yang menjabat sebagai kasih survei pada kantor BPN Bandung Barat. Sebelumnya, RS menjabat sebagai kasih pengukuran dan pemetaan di kantor BPN Kabupaten Bekasi. Merespon penangkapan sejumlah pejabat BPN, Menteri ATR atau BPN Hadi Cahyanto menerjunkan timnya untuk melakukan investigasi. Menurut juru bicara Kementerian ATR atau BPN, Teguh Hari Prihatono, tim investigasi tersebut akan melakukan penelusuran secara menyeluruh di internal BPN untuk memberantas praktik kejahatan mafia tanah. Kementerian ATR atau BPN juga menggelar rapat koordinasi terkait dugaan praktik mafia tanah di lingkungan pejabat BPN dan akan menggelar sidang kode etik untuk menentukan nasib para pejabat BPN yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Oke, baik. Itu tadi video tentang bad practice sudah kita putarkan. Sekarang langsung saja bagi Mas Aziz, boleh untuk tanggapannya. Waktu dan tempat besok. Terima kasih Mas atas kesempatan diberikan. Menurut saya, metode yang digunakan oleh oknum BPN tersebut dalam menjalankan aksinya sebagai mafia tanah tentu sangat melanggar konsep manajemen ASN itu sendiri, di mana seharusnya SOP penerbitan sertifikat bisa dijalankan dengan baik,
Namun, oknum tersebut justru menerbitkan jumlah sertifikat tanah bermasalah dengan cara yang tidak baik, yaitu memutus peralihan pemilikan sertifikat tanah yang dilakukan tanpa prosedur. Demikian pendapat saya mengenai video tersebut, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aziz. Sekarang boleh Mbak Laili untuk tanggapannya terkait video tadi. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mencoba memberikan pendapat saya. Untuk oknum yang berinisial PS tersebut merupakan salah satu contoh buruk di dalam penerapan manajemen ASN, di mana oknum tersebut juga telah melanggar prinsip seorang ASN, yaitu prinsip komitmen, integritas moral, dan juga tanggung jawab pada pelayanan publik, yang dimana harusnya seorang ASN harus bisa berkomitmen dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, justru malah oknum tersebut memanfaatkan jabatannya dengan bekerja sama dengan pendana untuk melakukan penerbitan sertifikat tanah tanpa prosedur. Yang dimana hal tersebut juga sudah jelas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga melanggar kode etik ASN. Seperti itu pendapat saya, terima kasih. Oke, baik Mbak Laili, terima kasih untuk tanggapannya. Oke, baik teman-teman, untuk langsung saja kita akan putarkan ke video yang kedua, yaitu tentang best practice. Oke. Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Kementerian ATR BPN turut berkontribusi dalam mewujudkan transformasi digital dalam bentuk layanan informasi pertanahan elektronik. Layanan informasi pertanahan elektronik merupakan proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertifikat hak atas tanah. Melalui layanan ini, Kementerian ATR BPN berkolaborasi dengan mitra kerja seperti PPAT, jasa keuangan, dan instansi pemerintah untuk mewujudkan layanan ini menjadi lebih baik. Dengan adanya layanan informasi pertanahan elektronik ini, Kementerian ATR BPN benar-benar hadir di tengah masyarakat dan berkomitmen menjadi solusi dalam setiap permasalahan pertanahan yang ada. Saya Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR BPN telah meluncurkan 4 layanan elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan. Keempat layanan elektronik tersebut adalah hak tanggungan secara elektronik, pengecekan sertifikat hak atas tanah, layanan zona nilai tanah, dan pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah. Layanan elektronik tersebut mulai diuji coba pada bulan September tahun 2019 di 42 kantor pertanahan sebagai pilot project. Sejak Juli 2020, layanan ini sudah diimplementasikan secara nasional dan terbukti sangat membantu pelaku usaha dan masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Tercatat sejumlah 1,6 juta sertifikat hak tanggungan elektronik telah diterbitkan sejak diluncurkannya layanan ini. Layanan informasi elektronik bahkan mengalami peningkatan di masa pandemi, yaitu mencapai 5 juta layanan. Ini merupakan perubahan nyata dari layanan manual ke layanan elektronik sehingga lebih transparan, ekonomis, mudah, handal, dan memberikan kepastian hukum. Saya mendukung pengembangan layanan elektronik ini agar tidak berhenti pada 4 layanan tersebut. Layanan lainnya seperti peralihan hak atas tanah, peningkatan hak, dan lain sebagainya harus juga dapat ditransformasikan ke arah layanan digital, sehingga sektor pertanahan dapat menyumbang perbaikan pada iklim investasi di Indonesia. Saya Heri Gunardi, atas nama manajemen dan seluruh keluarga besar PT Bank Syariah Indonesia Tbk, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR BPN dalam proses pengajuan hak tanggungan elektronik, roya elektronik, maupun percepatan perubahan nama kreditur sertifikat hak tanggungan elektronik. Kami mendukung adanya digitalisasi proses pembuatan SKPT dengan harapan akan lebih memberikan kepastian bagi pelelang untuk melaksanakan lelang dengan objek berupa tanah dan bangunan. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR BPN RI atas segala inovasi dalam menyelenggarakan pendaftaran secara elektronik terkait dengan pendaftaran pengecekan sertifikat.
Bank Mandiri sebagai mitra kerja Kementerian ATR BPN sangat mengapresiasi dan menyambut positif layanan pertanahan khususnya yang berbasis elektronik. Baik, sudah kita putarkan tadi untuk video best practice. Sekarang kita minta tanggapan dari Mas Bagus terkait video tadi. Baik, terima kasih Mas Aji Kurniawan atas waktunya. Baik, saya di sini akan mengomentari terkait dengan best practice yang sudah kita saksikan bersama-sama. Dari video yang kita simak tadi, saya ingin menghubungkan antara video best practice yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR dengan video best practice sebelumnya. Dengan adanya digitalisasi yang bisa mengurangi praktik mafia tanah atau yang merugikan dan menunjukkan dengan adanya transparansi Kementerian ATR BPN kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, baik Mas Bagus. Terima kasih atas tanggapannya. Sekarang mungkin Mas Krisna boleh dibantu untuk tanggapannya terkait video tersebut. Dari video tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa Kementerian ATR BPN sudah melakukan transformasi digital dengan adanya layanan informasi pertanahan elektronik. Di mana dengan adanya layanan ini menunjukkan bahwa Kementerian ATR BPN memanfaatkan teknologi terkini untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Krisna. Dan baik teman-teman semua, kita sudah menyaksikan dua video yang terkait dengan penerapan best practice dan best practice yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dan kita juga sudah saling bertukar tanggapan dan pendapat. Untuk itu, di akhir saya ingin memberikan satu kesimpulan, yaitu tentang yang pertama, video pertama, yaitu best practice berkaitan dengan manajemen ASN. Sebagai seorang ASN yang baik, kita harus menghindari melakukan pelanggaran terhadap kedudukan peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik dan perilaku ASN sebagai upaya untuk menjadi ASN profesional yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Kemudian, pada video yang kedua, yaitu berkaitan dengan cerminan smart ASN, di mana Kementerian ATR BPN terus berinovasi dengan meluncurkan layanan informasi pertanahan elektronik untuk menjadi solusi dari setiap permasalahan pertanahan. Smart ASN dari video terlihat bahwa poin literasi digitalnya ada, sekali ASN-nya bukan hanya pintar, tetapi juga pandai menggunakan gawai. Bahkan mereka berhasil menunjukkan inovasi yang dapat memberikan solusi dan kemudahan bagi masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pertanahan yang ada di Indonesia. Baik. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton video kami, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.